Shalom dan selamat berjumpa pemirsa Tarakan TV yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta George Marso Daniel dalam acara Renungan Kasih, acara kesayangan kita semua, khusus mempercakapkan kebenaran tentang Kristus dan kebenaran tentang bagaimana kita sebagai pengikut-pengikutnya hidup hari ini. Sebelum kita lebih jauh belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sebab sekali lagi kami belajar dari kebenaran-Mu. Sebab hanya oleh kebenaran-Mu kami hidup hari ini. Dan menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi, kami semakin diteguhkan. Berbicaralah kepada kami pada hari ini sekali lagi. Di dalam nama Yesus yang punya firman ini, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Pemirsa yang kekasih, hari ini saya mengajak saudara membuka dari Perjanjian Baru, dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sama seperti yang tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan dan mempercakapkan satu topik khusus pada hari ini tentang Kristus, penderitaan, penyaliban dan kematiannya. Untuk apa Yesus siap menderita? Dan apa tujuannya melakukan semua ini bagi kita? Pertanyaan yang paling penting di abad yang ke-21 ini adalah, mengapa Yesus Kristus mau menjalani penderitaan? Mengapa Yesus Kristus mau menjalani penyaliban dan kematian yang begitu dahsyat? Tetapi kita tidak akan pernah memahami arti penting dari penderitaannya, arti penting dari penyalibannya dan kematiannya, jika kita tidak dapat melihat alasan yang melampaui pemikiran manusia. Jadi jawaban yang paling penting untuk pertanyaan, siapakah yang menyalibkan Yesus? Ini pertanyaan yang ironis. Mungkin kita juga bertanya, siapa yang menyalibkan Dia? Kalau saya berkata bahwa kemungkinan Allah yang menyalibkan Dia, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Pemikiran ini sangat mengejutkan, bukan? Yesus adalah anaknya, mengapa Dia yang menyalibkannya? Penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus tidak tertara, tidak ada bandingnya.
Tapi seluruh pesan Alkitab pada hari ini menggiring kita kepada kesimpulan tersebut, seolah-olah Bapanya yang menyalibkan Dia. Allah merancang hal-hal yang baik, hal-hal seperti ini. Allah merancang hal ini bagi kebaikan manusia. Nabi Yesaya berkata, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Dan perjanjian baru juga berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dalam Roma pasal 8 ayat 32. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-35. Dari nats firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita seolah-olah siapakah yang menyalibkan Yesus Kristus. Lalu bagaimana? Apa hubungan tindakan ilahi tersebut dengan tindakan mengerikan yang dilakukan oleh orang-orang yang membunuh Yesus? Jawaban Alkitab diungkapkan dalam sebuah doa jemaat yang mula-mula. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 sampai 28 demikian. Sebab sesungguhnya telah berkumpul Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ini doa dari jemaat mula-mula yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28. Kalau kita perhatikan kedalaman dan lingkup kedaulatan ilahi membuat kita terkesima, saudara. Tapi semua ini merupakan kunci keselamatan kita. Allah yang merencanakannya. Dan melalui orang-orang fasik ini, kebaikan yang begitu besar telah datang ke dalam dunia ini. Jika kita boleh memperhatikan beberapa frasa dari kalimat dari Taurat Yahudi. Orang-orang tersebut telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Karena Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, kita harus melihat melampaui penyebab manusia kepada tujuan ilahi. Isu sentral kematian Yesus bukanlah sebabnya. Saya ulang. Isu sentral dari kematian Yesus bukanlah sebabnya, tetapi tujuannya, maknanya. Manusia pasti memiliki alasan mengapa mau menyingkirkan Yesus. Tetapi hanya Allah yang dapat merencanakan semua itu untuk kebaikan seluruh dunia. Sebenarnya, tujuan Allah bagi dunia dalam penderitaan, dalam penyaliban, dalam kematian Yesus, saudara, adalah tak terselami, tak terbayangkan. Hanya Alkitab firman Allah yang tertulis ini dapat mengungkapkan tujuan tersebut. Kalau kita membaca firman Allah ini, semua terungkap di dalam firman Tuhan. Alkitab memberi tuntunan untuk semakin mengenal rancangan Allah yang agung dalam penderitaan, dalam penyaliban, dan dalam kematian anaknya. Saudara pernah mendengar istilah passion? Tulisannya passion. Kata passion mengandung 4 arti. Yang pertama adalah hasrat seksual. Semangat yang berkobar-kobar dalam melakukan suatu tugas. Yang ketiga, sebuah oratorio karya John Sebastian Bach. Dan yang keempat, arti passion adalah penderitaan Yesus. Kata passion itu berasal dari kata Latin yang berarti penderitaan. Itu dalam konteks penderitaan dan kematian Yesus. Passion di sini tidak dalam konteks yang lain, tetapi dalam konteks
penderitaan dan kematian Yesus Kristus bagi kita. Pertanyaan yang penting pada hari ini, mengapa penderitaan dan kematian Yesus menjadi hal yang sangat unik? Mengapa penderitaan, penyaliban, dan kematian terhadap seorang manusia yang didakwa, diadili, dan ditetapkan sebagai penipu yang ingin menjadi kaisar Romawi dapat menimbulkan di dalam jangka waktu 3 abad setelah itu suatu kekuatan untuk menanggung derita dan kasih yang mengubah kekaisaran Romawi dan sampai sekarang terus membentuk dunia? Jawabannya adalah bahwa penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus benar-benar unik. Dan kebangkitannya dan kematian 3 hari kemudian merupakan suatu tindakan Allah untuk meneguhkan apa yang telah dicapai Yesus melalui kematiannya tersebut. Jadi para pemirsa yang kekasih, penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus yang unik karena dia lebih dari manusia biasa. Dia bukan kurang dari manusia sejati, melainkan seperti pernyataan pengakuan iman manusia, dia juga adalah Allah sejati dari Allah sejati. Ini merupakan kesaksian dari orang-orang yang mengenal dia dan yang kemudian diilhaminya untuk menjelaskan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Rasul Yohanes menyebut Yesus sebagai firman, dan dia menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, anugerah, dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga dan ayat yang ke-14. Dia sama sekali tidak bersalah dalam penderitaannya. Bukan hanya tidak bersalah atas tuduhan penghujatan, tetapi juga atas semua dosa kita. Salah satu murid terdekatnya berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Dia menerima kematiannya sebagai yang memiliki otoritas absolut. Jadi salah satu pernyataan Yesus yang paling mengejutkan mengenai kematian dan kebangkitannya adalah dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Jadi perdebatan mengenai siapakah sebenarnya yang membunuh Yesus bukanlah hal yang utama. Ingat, firman Tuhan berkata, Yesus memilih untuk mati. Bapaknya telah menetapkannya dan Yesus menaatinya. Saudara yang kekasih, kalau kita berbicara di seputar kebenaran tentang penderitaannya, tentang penderitaan dan kematian Kristus ini, akhirnya firman Allah mengatakan bahwa penderitaan Yesus diterima oleh Allah dengan bukti kebangkitannya. Oleh karena penderitaannya yang tidak ada bandingnya ini, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini terjadi 3 hari setelah kematiannya. Pada minggu pagi dia bangkit dari kematian. Selama 40 hari dia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah kebangkitan kepada hidup baru yang tidak lagi dapat binasa. Gereja mula-mula menyebut dia Tuhan semesta alam. Mereka berkata,
setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Yesus telah menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepadanya. Dan peristiwa kebangkitan merupakan bukti bahwa Allah telah dipuaskan. Para pemirsa yang kekasih, penderitaan dan salib Kristus. Waktu kita berbicara mengenai ini, kita teringat tentang apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang jalan salib. Jalan salib adalah jalan penderitaan. Orang Kristen dipanggil untuk mati, bukan untuk membunuh, supaya menunjukkan kepada dunia betapa Kristus mengasihi mereka. Pada masa kini, kasih ini dengan berani dan rendah hati menyatakan kepada semua orang, tidak peduli apapun akibatnya, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi jangan salah, saudara, jangan salah. Orang Kristen tidak boleh menghina atau mengejek atau merendahkan atau menindas melalui kesombongan atau pembunuhan terencana atau perang salib atau kem-kem konsentrasi apapun itu demi kebenaran. Semua hal itu jelas merupakan ketidaktaatan kepada Yesus Kristus. Berlawanan dengan para pengikutnya. Dia berdoa saat terpaku di kayu salib, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini disebut dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-34. Jadi penderitaan, penyaliban dan kematian Yesus merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah. Dan merupakan isu politik dan isu personal terbesar dari abad yang ke-21. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa dan kematiannya memilukan hati. Yesus melangkah dengan pasti menuju Kalvari karena dia digerakkan oleh kasih yang tak terbatas kepada semua manusia. Ia telah memilih kematian sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Yesus telah diremukkan dan direndahkan melalui penyaliban, melalui penderitaan, bahkan kematiannya. Allah Bapanya adalah aktor utama dalam kematian anaknya. Sehingga pertanyaan utama bukanlah siapa sebenarnya yang membunuh Yesus. Tetapi pertanyaan utama adalah apa yang diberikan oleh kematian Yesus kepada umat manusia. Termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi, orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu, serta orang-orang sekuler yang tidak beragama sekalipun. Dan semua orang di mana saja. Mengapa? Mengapa Yesus menderita dan mati? Apa tujuannya? Apa yang dicapai Yesus melalui penderitaannya? Mengapa ia harus mengalami penderitaan, penyaliban, kematian yang begitu dahsyat? Hal agung apa yang terjadi di Kalvari bagi dunia? Beberapa hal berikut ini menjawab pertanyaan yang saya telah sampaikan tadi. Beberapa alasan dari Alkitab yang menjelaskan mengapa Yesus rela menderita, mengapa Yesus rela disalibkan, dan mengapa Yesus rela mati. Apa yang telah Allah capai bagi orang-orang berdosa seperti kita ini dengan mengutus anaknya untuk mati bagi kita. Hal yang pertama, Yesus menderita dan mati untuk menanggung murka Allah. Saya ulang. Yesus menderita dan mati untuk menanggung murka Allah. Dalam Galatia pasal 3:13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa
masa kesabarannya. Roma 3 ayat yang ke-25. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 dan ayat yang ke-10. Para pemirsa yang kekasih, sekiranya Allah tidak adil, tidak akan ada tuntunan terhadap anaknya untuk menderita dan mati. Sekiranya Allah tidak kasih, tidak akan ada kerelaan untuk menganugerahkan anaknya untuk menderita dan mati. Tetapi Allah adalah adil dan kasih. Oleh karena itu kasihnya rela untuk memenuhi tuntutan keadilannya. Jadi hukum Allah menuntut, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Tetapi kita lebih mengasihi hal yang lain. Inilah dosa, tidak menghormati Allah dengan lebih memilih hal lain daripada dirinya dan bertindak berdasarkan pilihan tersebut. Oleh karena itu Alkitab berkata, semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dikatakan Roma pasal 3 ayat yang ke-23, kita mendahulukan apa yang paling kita sukai. Sayangnya yang kita sukai bukanlah Allah. Oleh sebab itu dosa bukan perkara kecil, karena dosa bukan melawan pemegang kedaulatan yang kecil. Jadi seriusnya hinaan meningkat sesuai dignitas pihak yang dihina. Jadi sang pencipta alam semesta seharusnya berhak mendapatkan hormat dan pujian serta loyalitas yang tak terbatas. Oleh karena itu kegagalan dalam mengasihi Dia bukanlah perkara yang sepele. Ini adalah pengkhianatan. Kegagalan ini mencoreng nama baik Allah dan menghancurkan kebahagiaan manusia. Karena Allah itu adil. Dia tidak serta-merta mengabaikan kejahatan itu. Dia merasakan murka yang kudus terhadap kejahatan itu. Kejahatan itu layak dihukum dan Dia menegaskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Karena itulah kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata pada hari ini, jika Kristus siap mati, menderita dan disalibkan oleh karena kita, itu menyatakan tentang kasih dan keadilan Allah yang seimbang bagi kita. Karena itu percayalah dan ikutilah Kristus sepanjang hidup saudara, sekarang dan sampai Dia datang. Kiranya Tuhan Yesus punya firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu Bapa telah kami dengar bersama. Berkati saudara kami yang telah mendengar. Berkati kami semua sampai Kristus datang. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus yang punya firman ini kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.